bahwa selalu ajal itu akan datang sewaktu-waktu pada kita. Maka jangan sampai kita lupa terhadap hal tersebut. Ayo kita persiapkan untuk menemui kematian, untuk menghadapi pertanggungjawaban nanti kita di sisi Allah. Kita banyak beribadah, kita banyak berbuat baik selagi kita hidup, karena kesempatan untuk berbuat baik, mengumpulkan ibadah, membekali diri untuk kematian nanti hanya waktu di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat menanamnya bekal di akhir kelak. Mati pasti datang. Ketika manusia sudah menemui ajal, maka tidak ada satupun yang akan berarti di dunia ini. Ketika mati itu menjemput, ketika maut itu menjemput manusia, maka apapun yang berarti, apapun yang berharga di dunia ini, semuanya akan sia-sia. Hilang rasanya, hilang kemanfaatan dan gunanya. Dan ketika manusia itu mati dan diantarkan ke dalam kubur, ke liang lahat, ketika diantarkan, ada 3 hal yang mengiringi manusia menuju kubur, tapi tidak semua ikut di dalamnya. Yang menghantarkan jenazah ke kuburan 3 hal. Yang pertama adalah kerabat, keluarga, famili. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga adalah amalnya. Tapi yang akan kembali, tidak akan mengikuti si jenazah tersebut adalah 2 hal. Yang pertama, kerabat, famili. Siapa sih orangnya yang akan menemani jenazah siapapun dia di dalam kubur? Walaupun dia anak, walaupun dia istri, walaupun dia suami, walaupun dia kerabat yang paling dekat di dunia ini, sahabat karib, teman, dan sebagainya, dia tidak akan bisa dan tidak akan mau menemani sang jenazah di dalam kubur. Dia cuma sebatas mengantarkan sampai makam, sampai kuburan. Yang kedua, hartanya. Harta siapapun yang meninggal, yang wafat, kita sebagai orang iman, tidak ada satupun harta yang akan diikutkan ke dalam kuburan. Yang dibawa hanyalah selembar kain kafan, selembar, 2 lembar atau 3 lembar atau 5 lembar kain kafan yang akan diikutkan. Sementara hartanya akan menjadi harta waris bagi yang hidup. 2 ini, walaupun dia hartanya berlipat-lipat ganda, mobilnya yang super mewah, uangnya yang bertriliun-triliun, itu tidak akan diikutkan ke dalam liang lahat. 2 ini akan kembali. 2 ini akan ditarik kembali kepada si keluarga. Keluarganya akan pulang ke rumahnya dan hartanya juga akan menjadi warisan di dalam keluarga tersebut. Satu hal yang akan mengikuti manusia di dunia ini akan mengikuti jenazah tersebut, yaitu amalannya. Baik amal itu amal baik ataupun amal jelek, dia akan mengiringi, akan ikut terus dibawa oleh si jenazah tersebut. Kalau dia baik amalannya, setelah dilihat, ditanya oleh Allah, oleh malaikat mungkar wa nakir, lolos dari pertanyaan kubur, dari fitnah kubur, dan dia berhasil karena dia orang termasuk orang-orang yang soleh, maka dia diperintahkan agar tidur naum kan naum arsy, naum kan naumil ursy. Jadi tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Dan ini penungguan masa agar dia tidur, menunggu datangnya hari kiamat, menunggu datangnya yaumil jaza. Maka
Ini yang akan terjadi. Dan ketika perbuatannya jelek, amalannya jelek, maka yang terjadi adalah orang tersebut akan disiksa di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Kalau ini jelek, kalau di dunia ini perbuatannya jelek dan tidak lolos dari pertanyaan kubur, dari pertanyaan mungkar wa nakir, maka orang tersebut akan disiksa di liang kubur, di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi umur panjang oleh Allah, masih ada sisa-sisa umur di dunia ini, mari saya mengingatkan wabil khusus kepada pribadi saya, kepada saudara-saudara sekalian, untuk berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa api neraka. Dalam akhirat nanti kita dipermudahkan semua urusan permasalahannya dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Hidup akan ada akhirnya. Hidup ini akan ada batasnya. Maka jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita berbangga diri. Sekarang masih gagah, sekarang masih sehat. Bisa saja Allah mencabut kalau Allah menghendaki. Allah mencabut nyawanya sewaktu-waktu. Dan ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Mudah-mudahan hidup ini terus terarah. Bisa kita jadikan mati itu sebagai nasihat bagi kita semua. Untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.